Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Inyoman Ademawan Setiawan, NIM 1801145, kelas 6A Manajemen Regulatory, mahasiswa Setia Satya Dharma Singaraja. Di video ini, saya akan membahas tentang penerapan informatik manajemen sistem atau IMS pada BUMDes Bina Usaha Mandiri Desa Dencarik di bidang pendataan kredit. Berikut materi atau hal-hal yang saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen. Yang kedua, tujuan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, perkembangan sistem informasi manajemen. Yang keempat, manfaat sistem informasi manajemen. Yang kelima, peran sistem informasi manajemen pada pengambilan keputusan. Selanjutnya, faktor pengambilan keputusan, jenis pengambilan keputusan, dan yang terakhir, peranan IMS atau Informatic Management System pada angsuran kredit di BUMDes Desa Dencarik. Sebelum lanjut ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang. Penerapan sistem informasi pada suatu perusahaan dilakukan untuk mendukung strategi bisnis perusahaan, proses bisnis, struktur dan budaya perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai bisnis dari perusahaan tersebut. Dukungan strategis dari penerapan sistem informasi pada perusahaan tersebut dalam bentuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan berbagai tugas atau aktivitas harian perusahaan. Sebuah sistem informasi merupakan sistem buatan manusia yang berisi himpunan terintegrasi dari komponen-komponen manual dan komponen-komponen terkomputerisasi. Komponen yang dimaksud diantaranya komponen input model, output, teknologi database, dan komponen pengendali. Hampir tidak ada keterbatasan antara ruang dan waktu sehubungan dengan teknologi sistem informasi tersebut, terutama perkembangan internet, intranet maupun extranet. BUMDes Bina Usaha Mandiri Desa Dencarik adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pengertian sistem informasi manajemen. Di dalam sebuah perusahaan harus mempunyai sebuah informasi di dalam manajemennya agar dapat mengetahui sistem yang sudah ada berjalan lancar atau tidak dan dapat mengetahui sistem yang sudah ada. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan bisa berguna untuk pengambilan keputusan, atau sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam bentuk manajemen. Sistem informasi dalam tahapannya dapat digambarkan sebagai struktur piramida, dengan lapisan paling bawah meliputi informasi bagi proses transaksi, pemeriksaan mengenai status, dan lain sebagainya. Tahap berikut meliputi sumber informasi untuk mendukung perencanaan taktis dan pengambilan keputusan bagi pengawasan, dan tahap puncak meliputi sumber informasi guna menunjang perencanaan dan pengambilan kebijakan oleh manajemen yang tinggi. Tujuan sistem informasi manajemen.
Informasi manajemen memiliki peran penting dalam pelaksanaan suatu organisasi. Tujuan sistem informasi suatu manajemen diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan suatu informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Dari ketiga tujuan tersebut, menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya seperti memiliki akses menuju informasi akuntansi manajemen dan juga mengetahui bagaimana cara untuk dapat menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen bisa membantu mereka dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, dan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. Perkembangan sistem informasi manajemen. Pada awal perkembangan komputerisasi informasi, komputer belum mempunyai program yang berjalan secara otomatis, melainkan hanya menjalankan komando yang dimasukkan secara manual ke dalam komputer. Setelah tahun 2000-an, sistem informasi manajemen mulai berkembang sebagai satu sistem yang terintegrasi pada berbagai induk perusahaan dan cabang-cabangnya. Sistem tersebut kemudian dibentuk dalam sistem informasi berbagai komputer. Hingga kini, sistem informasi berjalan secara terintegrasi dan berjalan secara otomatis. Sistem informasi manajemen sendiri mempunyai elemen-elemen fisik yang dibutuhkan untuk kelancaran sistem yang digunakan, yaitu perangkat keras komputer, perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sistem umum, perangkat lunak terapan umum, serta program aplikasi. Selanjutnya, dalam sistem informasi manajemen terdapat database dan prosedur pelaksanaan sistem manajemen perusahaan dan tentunya petugas yang mengoperasikan semua sistem tersebut. Manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru. Yang kedua, dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time bagi para user tanpa perlu melalui perantara sistem informasi secara langsung. Yang ketiga, dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. Yang keempat, dapat membantu menganalisis pelaksanaan kebijakan program dan mengidentifikasi keperluan pendukung sistem informasi. Yang kelima, dapat memperbaiki produktivitas dan pengembangan dalam manajemen sistem, serta pengolahan transaksi untuk meminimalisir biaya dan memaksimalkan pendapat. Peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan. Seorang pimpinan sebagai besar waktu, perhatian, maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap daripada stafnya. Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif-alternatif yang ada, serta
Pengakhiran dari proses pemikiran tentang masa lalu atau problem yang dihadapi. Adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah keputusan decision. Pengambilan keputusan memiliki dua fungsi, yaitu pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional, dan suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, atau efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Faktor-faktor yang mengaruhi pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, suatu organisasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama, posisi atau kedudukan dalam rangka pengambilan keputusan. Posisi atau kedudukan dapat dilihat dalam hal letak posisi sebagai pembuatan keputusan, menentukan keputusan atau start. Yang kedua, tindakan posisi sebagai strategi, peraturan, organisasional atau teknik. Faktor yang kedua adalah masalah. Masalah atau problem adalah yang menjadi penghalang untuk tercapai tujuan, yang merupakan penyimpangan dari yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki atau diselesaikan. Masalah dibagi menjadi dua jenis, yaitu masalah yang terstruktur dan masalah tidak terstruktur. Yang ketiga, situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta yang hendak kita perbuat. Yang keempat, kondisi. Kondisi adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor tersebut merupakan sumber daya. Yang terakhir, tujuan. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit atau kesatuan, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha pada umumnya telah tertentu atau ditentukan. Tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis keputusan dapat disusun berdasarkan berbagai sudut pandang dan secara garis besar dikenal tiga jenis keputusan, yaitu yang pertama, keputusan berdasarkan tingkat. Keputusan pada umumnya, sebuah lembaga memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas tiga tingkatan, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen tingkat bawah. Yang kedua, keputusan yang berdasarkan regularitas. Keputusan yang berdasarkan regularitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengambilan keputusan terprogram. Pengambilan keputusan terprogram adalah pengambilan keputusan yang bersifat rutinitas dan berulang-ulang dengan cara penanggulangan telah ditentukan untuk menyelesaikan masalah melalui prosedur serangkaian langkah yang berhubungan dan urutan yang harus diikuti oleh pengambilan keputusan. Aturan atau ketentuan yang mengatur yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pengambil kebijakan. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak terprogram. Pengambilan keputusan yang bersifat tidak rutinitas dan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak berstruktur. Yang ketiga, keputusan berdasarkan lingkungan. Keputusan ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dalam kondisi konflik.
Penerapan Informatik Manajemen Sistem atau IMS, pendataan kredit BUMDes Bina Usaha Mandiri Desa dan Carik. Informatik Manajemen Sistem berfungsi untuk mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi yang juga dapat digunakan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi. Pada bagian kreditan, bertugas sebagai badan pengurus BUMDes Bina Usaha Mandiri Desa dan Carik yang memiliki tugas melaksanakan bidang kreditan seperti permohonan kredit, berawal dari melihat persyaratan yang ditentukan sebagai nasabah kredit, menganalisis dari kemampuan nasabah untuk membayar, di mana dilihat dari penghasilan per bulan dan jaminan yang dipakai untuk mencari kredit atau pinjaman kredit. BUMDes Bina Usaha Mandiri Desa dan Carik juga mengaplikasikan sistem informasi manajemen tersebut diantaranya dengan menggunakan program pada komputer untuk menginput data kredit agar karyawan lebih mudah bekerja dan tidak menggunakan sistem manual lain. Adapun keuntungan yang diperoleh dengan adanya penerapan sistem informasi manajemen di BUMDes Bina Usaha Mandiri Desa dan Carik adalah yang pertama, dapat mengefisiensikan waktu pegawai saat bekerja karena banyaknya data yang harus diinput. Yang kedua, memudahkan pegawai untuk mencari dan memasukkan nomor angsuran kredit nasabah. Yang ketiga, memudahkan pegawai menghitung jumlah bunga dan kredit yang dibayar nasabah. Dan yang terakhir, dapat mengefisiensikan waktu pegawai saat bekerja karena banyaknya data yang harus diinput. Kesimpulan, sistem informasi manajemen adalah serangkaian sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian satu. Pengembangan SIM canggih berbasis komputer memerlukan sejumlah orang yang berketerampilan tinggi dan berpengalaman lama dan memerlukan partisipasi dari manajer organisasi. Dengan adanya sistem informasi, membuat BUMDes Bina Usaha Mandiri Desa dan Carik sangat dapat membantu para karyawan dapat bekerja sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih efektif dan efisien. BUMDes Bina Usaha Mandiri Desa dan Carik sendiri menerapkan informatik manajemen sistem atau IMS sebagai sistem informasinya. Salah satu program BUMDes Bina Usaha Mandiri Desa dan Carik adalah angsuran kredit. Dengan menggunakan sistem informasi karyawan BUMDes Bina Usaha Mandiri Desa dan Carik sangat mudah untuk mencari dan memasukkan nomor angsuran kredit nasabah. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata Santi. Om Santi.